warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu karena di sini saya akan memberikan sedikit oleh-oleh dari pendidikan guru penggerak yang sudah kami dapatkan beberapa hari yang lalu tentang pemetaan aset. Bapak Ibu, di sini kita akan berdiskusi tentang pemetaan aset atau kekuatan yang ada di SMP Negeri 8 Pamekasan. Kita tahu bahwa sebenarnya kita punya banyak sekali aset, mungkin tanpa kita sadari kita lupakan, kemudian mungkin kita tidak pernah tahu mungkin, tapi dengan diskusi kita hari ini kita akan mengangkat semua yang ada di SMP Negeri 8 Pamekasan. Untuk apa? Karena aset-aset atau kekuatan yang kita miliki ini nantinya akan kita gunakan untuk merancang program sekolah agar bisa tercapai dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya bagikan ya, sudah saya bagikan LK-nya. Di situ ada 7 aset atau kekuatan yang harus kita identifikasi. Yang pertama, kekuatan modal manusia, kemudian modal politik, modal sosial, kemudian lingkungan, kemudian modal fisik, kemudian modal finansial. Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Kita akan mengidentifikasi 7 modal atau aset kekuatan yang ada di SMP Negeri 8 Pamekasan. Silakan Bapak Ibu. Bisa kita diskusikan bersama kalau memang tidak ada, kalau ada yang tidak dipahami, bisa kita diskusikan. Kebijakan kalau sekolah hewan kurban. Iya betul. Ini apa? Tambah Oh salat ya. id gitu. Oh agama ya. Tambah salat id. Akhirnya salat id. Korban apa? Pengumpulan. Salat id Melakukan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai identifikasi kita hari ini bisa dibacakan masing-masing aset atau modal yang ada di SMP 8. Mulai dari siapa dulu? Dari Bu Wiji, modal apa Bu Wiji? Pemetaan modal politik dan pemanfaatannya. Kebijakan sekolah kerjasama dengan pihak-pihak atau instansi-instansi yang ada di sekitar sekolah. Kerjasamanya dengan berbagai pihak, diantaranya dengan kepolisian, yaitu untuk gerakan sekolah sehat atau konseling. Kemudian yang kedua dari puskesmas, sama yaitu untuk gerakan sekolah sehat. Dan yang ketiga dari Dinkes Kebersihan atau DKLH, itu untuk adiwiyata. Yang terakhir dari Dinas Kesehatan, sama yaitu untuk menunjang gerakan sekolah sehat. Ya, cukup, terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bu Wiji. Selanjutnya Bu Aisyah. dari saya tentang pemetaan modal agama dan budaya di SMP 8, juga pemanfaatannya. Ada 6 poin di sini yang saya tulis. Yang pertama, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pemanfaatannya yaitu membangun dan terus yang ketiga, pengumpulan zakat fitrah dari siswa dan untuk siswa yang kurang mampu, terutama yang anak yatim atau juga untuk warga sekitar. Pemanfaatannya yaitu mengkoordinir pengumpulan zakat fitrah dan meningkatkan silaturahmi dengan warga sekitar, terutama juga wali murid. Terus yang keempat, ekstra banjari dan karawitan yang ada di SMP 8. Pemanfaatannya itu meningkatkan keterampilan bermusik siswa, terutama di bidang religi dan tradisional. Terus nomor 5 di sini, ekstra tari dan teater yang ada di SMP 8, yaitu pemanfaatannya meningkatkan keterampilan seni siswa dan juga mengikut sertakan mereka berpartisipasi dalam lomba-lomba. Terus
modal agama dan budaya. Yang terakhir dari saya itu pembuatan batik, terutama batik tulis khas Pamekasan dan jumputan. Pemanfaatannya yaitu paling ini melestarikan budaya lokal sama Pamekasan. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Aisyah. Silakan selanjutnya Bu Dewi. Saya tentang pemetaan modal manusia dan pemanfaatannya di SMP 8. Untuk modal manusia, kepala sekolah dan gurunya. Pendidikan kepala sekolah di SMP 8 ini adalah S2, sedangkan gurunya lebih dari 70% S2. Kemudian guru-gurunya ini sudah mampu mencetak prestasi siswa di bidang akademik dan non-akademik. Pemanfaatannya untuk kepala sekolah tadi, kepala sekolah banyak memberikan bimbingan pada guru melalui BIMTEK yang sering kita laksanakan maupun IHT. Terus untuk guru-guru, dengan bimbingan guru banyak siswa-siswa berprestasi yang bisa kita cetak. Misalnya kemarin dari akademik, misalnya IPS, matematika ya, ada juga IPA. Kemudian dari non akademik, dari lomba-lomba seperti olahraga juga, kesenian, banyak siswa kita yang berprestasi. Kemudian dari siswa, jumlah siswa kita kurang lebih 500 orang. Semuanya memiliki beragam bakat dan kemampuan. Dari banyak siswa ini akan pemanfaatannya mendukung pelaksanaan program sekolah untuk mengembangkan bakat mereka sehingga mereka bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Selanjutnya dari wali murid, sebagian besar wali murid SMP Negeri 8 ini berprofesi sebagai petani, pegawai serta pedagang. Untuk yang petani sangat mendukung program adiwiyata di sekolah. Sedangkan pedagang dan Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kita ke modal finansial ya Bu Aminatus. Bu Mimin, silakan Bu. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan modal finansial dan pemanfaatannya. Pemetaan modal finansial yang ada di SMP 8, yang pertama adalah dana BOS. Dana BOS pemanfaatannya digunakan untuk mencapai program sekolah. Kemudian digunakan pula untuk peningkatan pembelajaran seperti membeli laptop, membayar pembinaan ekstra, membeli perangkat. Misalkan contohnya untuk membeli perangkat yaitu proyektor. Yang kedua, dana BOS kinerja. Dana BOS kinerja ini digunakan untuk kegiatan workshop yang diadakan setiap bulan 1 kali, sebanyak 5 kali kegiatan. Itu yang ada pada SMP 8 pemetaan modal finansial dan pemanfaatannya. Terima kasih Bu Miming. Silakan selanjutnya Pak Ali Wafa. Modal apa Pak? Silakan. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan modal fisik dan pemanfaatannya yang ada di SMP 8. Yang pertama sini bangunan ruangan kelas yaitu untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan sosialisasi dengan wali murid. Yang kedua musola sini untuk kegiatan keagamaan, misalnya bikin ngaji dan sholat duha serta sholat zuhur. Kantin di sini untuk konsumsi siswa dan guru. Sedangkan yang berikutnya itu toilet untuk kebersihan siswa, guru, misalnya untuk kencing gitu. Yang berikutnya yaitu sarana laboratorium untuk kegiatan praktikum. Serta yang berikutnya infrastruktur dan sarana prasarananya yaitu sistem air. Di sini untuk keperluan kamar mandi, tempat duduk, dan menyiram tanaman. Jalan yang bagus ini digunakan untuk lalu lintas warga sekolah, siswa, guru, dan warga sekolah lainnya, masyarakat. Penerangan di sini digunakan untuk pemanfaatnya itu untuk pembelajaran, misalnya menggunakan wifi, komputer, dan lain sebagainya. Terima kasih. Di sini untuk pemetaan modal fisik dan pemanfaatnya untuk SMP 8 Maksud. Terima kasih Pak Ali Wafa. Silakan untuk adik. Ya. Selanjutnya ini pemetaan modal lingkungan atau alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah udara bersih. Udara bersih dapat memberikan oksigen yang baik sehingga dapat mensupport siswa dalam belajar dan memberikan pikiran yang positif serta dapat mendapat siswa yang memberikan kesehatan serta ide yang cemerlang. Terus taman di sekolah itu dapat mendukung keindahan sekolah serta dapat memberikan udara yang bersih juga bagi siswa.
Dan yang ketiga adalah sungai, hutan, dan sawah. Sungai, hutan, dan sawah di sini kan sekolah dekat dengan sungai, hutan, Iya. dan sawah. Iya. Itu dapat sebagai materi pembelajaran untuk siswa supaya bisa mengenal lebih dalam alam dan untuk mendukung program outdoor Oh, iya. bagi sekolah. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual. Kontekstual. Makasih. Dan yang terakhir adalah tanah, yang tata letak sekolah. Iya. Tata letak sekolah di sini letaknya di pinggir jalan sehingga dapat memudahkan instansi yang mau ke sekolah dan ataupun para tamu yang mau ke sekolah. Semua warga sekolah juga bisa memudahkan aksesnya Iya. ke sekolah ya. Siap. Makasih. Iya. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan mengenai pemetaan modal sosial dan pemanfaatannya. Yang pertama ada peraturan kelas yang ada di SMP 8 Pamekasan. Nah, kelas ini menjadi tertib dan kondusif serta mengatur jalannya pembelajaran dan meningkatkan kedisiplinan siswa dan siswi, menghindari pelanggaran serta membantu guru dalam pengawasan. Di poin kedua ada hubungan baik antara guru dan guru, murid dan murid, guru dan wali murid, dan seluruh komite sekolah. Hubungan baik antara guru itu dapat meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Hubungan antara murid dengan murid memberikan dampak yang baik, menjadikan pertemanan yang solid, mengurangi kasus bullying. Terus hubungan antara guru dan wali murid dan komite sekolah dapat menciptakan hubungan yang positif dan mendukung perkembangan akademik anak. Di poin ketiga adanya kombel atau komunitas belajar di SMPN 8 Pamekasan dapat meningkatkan kompetensi guru dan memberikan dampak yang baik bagi pendidikan di SMP 8 Pamekasan. Terima kasih. Iya, terima kasih Iya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sudah memberikan pendapatnya tentang modal atau aset dan kekuatan yang ada di SMP Negeri 8 Pamekasan. Terima kasih sekali. Kita akan jadikan identifikasi diskusi kita hari ini sebagai awal untuk nantinya ke depan merancang program sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.